Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di mini kelas Olsera pada sore hari ini. Seperti yang sudah diinfokan di grup, kalau materi mini kelas kita pada sore hari ini yaitu tentang edisi BCA atau integrasi edisi BCA dengan Curious Nets Me. Nah, untuk integrasi edisi BCA ini salah satu fitur yang mana untuk teman-teman yang udah berlangganan Olsera dan juga udah ada nih edisi BCA-nya, itu teman-teman bisa coba fitur ini yang mana untuk edisi BCA nanti akan tersambung dengan pos Alseranya. Nah, adapun yang perlu digarisbawahi terkait edisi BCA ini, yaitu untuk device POS. Nah, device POS di sini itu ada Android dan juga device Alsera. Mungkin untuk teman-teman yang sudah berlangganan Alsera dan membeli device Alsera seperti IMIN atau yang lainnya, itu bisa diintegrasikan. Dan juga yang kedua itu ada syarat untuk device edisi BCA-nya. Jadi untuk device edisi BCA-nya itu ada di seri 2500 dan 3500. Nah, lalu kalau ada teman-teman di sini yang udah ada edisi BCA atau belum nih. Kalau belum nanti teman-teman perlu mengajukan edisinya terlebih dahulu, dan ntar kita bantu integrasikan. Lalu untuk teman-teman yang mungkin belum pakai edisi BCA dengan tipe yang ada di screen seperti 2500 atau 3500 itu nanti akan dipandu pergantian edisi BCA-nya. Jadi mungkin teman-teman di sini untuk edisinya mungkin di versi APOS yang layar full layar itu ntar untuk integrasinya akan dipandu untuk diganti. Dan untuk device POS tadi untuk di komputer kita belum bisa untuk saat ini. Jadi hanya baru bisa di Android dan juga di eh, device Alsera seperti itu. Nah, selanjutnya apa aja syaratnya itu tentunya sudah memiliki rekening BCA, lalu memiliki kabel OTG yang mana kabel OTG ini difungsikan untuk menjambungkan antara pos Alseranya, device Alseranya dengan device edisinya, lalu memiliki kabel Ethernet. Nah, untuk integrasi edisi BCA ini ada dua tipe. Yang satu menggunakan kabel OTG dan yang kedua menggunakan kabel Ethernet. Maksud kabel Ethernet di sini itu menggunakan jaringan yang sama yang menggunakan kabelan kalau teman-teman pernah lihat. Nah, selanjutnya untuk dua terakhir yaitu sudah mengirimkan hard copy FDM ke tim BCA dan juga sudah berlangganan Alsera Pro. Nah, kedua syarat ini harus dipenuhi karena untuk FDM sendiri itu sebagai bahan eh, pertimbangan dari tim BCA-nya dan untuk Olsera untuk dari sisi Olseranya untuk saat ini hanya baru bisa di paket Pro saja seperti itu. Adapun flow-nya seperti yang bisa dilihat, nah di sini terbagi dua ada new merchant dan existing merchant. Kurang lebih untuk flow-nya itu sama semua, yang mana untuk new merchant yang mana belum ada rekening BCA-nya, teman-teman bisa mengisi dulu form FDM-nya, lalu mengikuti flow yang ada di screen. Dan juga untuk teman-teman yang udah existing merchant, atau mungkin yang di sini sudah memiliki rekening BCA, tetapi sudah ada edisi, namun untuk tipenya belum sesuai standar untuk integrasi. Nah, tetap harus mengisi form FDM-nya. Nah, adapun contoh form FDM-nya seperti berikut. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada panduan atau guide dari tim BCA-nya sendiri. Mungkin kalau teman-teman tertarik boleh nanti dibantu share untuk terkait PDF soft copy-nya. Nah, di sini ada panduan untuk onboard-nya. Nah, di sini bisa dilihat eh, adapun jenis transaksi yang diterima, semua jenis transaksi dan juga adanya eh, seperti MDR atau charge. Teman-teman bisa lihat di screen. Selanjutnya ada pun dokumen-dokumen ketika pengisian FDM. Nah, selain pengisi FDM, teman-teman juga perlu memenuhi dokumen-dokumen yang ada di bawah ini. Nah, untuk perorangan dan badan usaha itu ada sedikit perbedaan. Yang mana untuk dokumen badan usaha itu lebih kompleks, yang mana ada tanda daftar perusahaan dan akta pendirian seperti itu. Adapun contoh lainnya dari formnya seperti berikut. Nah, untuk FDM di sini ntar teman-teman
bakal disuruh untuk mengisi dengan cara di print terlebih dahulu, lalu teman-teman isi dan bubuhkan tanda tangan dan materai di bagian akhirnya. Tapi mungkin sebelum teman-teman membubuhkan tanda tangan di akhir, langkah baiknya mungkin boleh difotokan terlebih dahulu agar tidak membuang-buang kertas atau mungkin udah terlanjur menempelkan materainya tetapi masih ada kesalahan seperti itu. Nah, terus ketika teman-teman sudah mengisi FDM dan datanya sudah aman, teman-teman bisa tanda tangani lalu berikan tempelkan materai. Nanti teman-teman bisa langsung kirimkan bersama dokumen-dokumen pendukung lainnya ke Bank BCA terdekat. Nanti setelah itu akan di review terlebih dahulu dan akan dicek terlebih dahulu terkait eh, kelengkapan dokumennya untuk lanjut ke proses selanjutnya. Nah, jika ke tahapan tadi sudah terpenuhi, ntar teman-teman bisa langsung dihubungi tim BCA dan dipandu juga tim Alsera untuk integrasinya. Nah, berikut aku bantu tampilkan juga bagaimana contohnya integrasi edisi BCA yang sudah berhasil pada posnya. Oke, seperti bisa yang dilihat di screen, kalau ini adalah contoh integrasi edisi BCA dengan koneksi menggunakan kabel OTG untuk device-nya sendiri yaitu device Alsera. Jadi nantinya ketika sudah integrasi, seperti berikut. Oke. Nah, di sini ada sambungan kabel OTG yang menyambung ke device Alsera-nya. Nanti ketika sudah dihubungkan, teman-teman bisa coba tes transaksi. Sebelumnya untuk di tipe POS-nya juga ada aplikasi khusus untuk integrasi ini. Jadi nanti ketika teman-teman udah integrasi, teman-teman perlu download lagi aplikasi POS Alsera yang mana khusus untuk integrasi. Jadi yang lama bisa dihapus seperti itu. Oke, di sini ada contoh kalau sudah terintegrasi dan mencoba melakukan transaksi. Sudah di bagian pengaturan, nanti ada bagian koneksi atau printer, ada hubungan ke edisi. Nah, jika sudah berhasil, nantinya pada pos Alsera-nya ketika melakukan pembayaran akan muncul metode pembayaran untuk edisi BCA-nya. Sini kita coba tes transaksi. Tuh, ketika sudah integrasi dan sudah dihubungkan, nantinya akan muncul keempat metode pembayaran baru, yang mana ini menandakan sudah terintegrasi. Di sini ada edisi debit, edisi kredit, edisi flash, dan edisi BCA QRIS. Yang mana ini terhubung langsung dengan mesin edisinya. Jadi contohnya di sini kita membuat transaksi menggunakan integrasi sambil menggunakan integrasi. Oke, kita menggunakan QRIS pembayaran. Nanti mesin edisinya akan merespon, lalu akan mengeluarkan QRIS untuk bisa di-scan untuk lanjut melakukan transaksi. Oke, kita anggaplah ini sudah melakukan transaksi. Nah, lalu resipnya akan keluar kalau yang menandakan transaksi sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, respon pos juga akan demikian, akan menampilkan tanda transaksi berhasil. Oke, baik. Itu kurang lebih mengenai flow dari integrasi edisi BCA dari tahapan pengajuan, pendaftaran atau pengajuan mesin, integrasi, dan juga dari sampai tes transaksi. Mungkin untuk integrasi edisi BCA cukup sekian. Untuk materi kedua kita yaitu mengenai KrisNetsMe. Oke, jadi selain integrasi dengan edisi BCA,
Alsera juga bekerja sama dengan tim partner yaitu Netsme di sini, yang mana Netsme ini sebagai penyedia QRIS untuk transaksi teman-teman pada pos Alseranya. Nah, adapun kelebihan dari QRIS Alsera by Netsme ini sendiri yaitu pencairannya lebih cepat, yang mana pencairannya satu di setiap hari tanpa melihat hari libur. Jadi teman-teman bisa menerima uangnya cairannya langsung besok hari apa di hari kerja. Dan proses aktivasinya juga cukup mudah. Hanya cukup dengan KTP, teman-teman sudah bisa menggunakan transaksi QRIS. Selanjutnya ada juga benefit yang beragam. Contohnya ada campaign-campaign yang menarik mengenai cashback atau mungkin yang lagi berjalan yaitu tentang trip ke Jepang. Nah, selanjutnya adapun flow atau prosedur pengajuannya. Teman-teman bisa melalui dashboard ke aktivasi layanan, lalu klik ajukan QRIS. Nanti setelah itu akan muncul form yang mana teman-teman bisa isi. Di sini teman-teman bisa mengisi nama pemilik rekening dan nomor pemilik rekening. Nah, di sini teman-teman perlu digarisbawahi untuk formnya perlu melampirkan foto KTP, nomor handphone, yang mana fungsi nomor handphone di sini digunakan untuk cek mutasi nantinya. Dan juga untuk nomor handphone, yaitu satu nomor handphone hanya berlaku satu QRIS dinamis. Yang mana QRIS dinamis itu yang ada pada pos Sera nantinya. Nah, teman-teman lanjut mengisi nama bank, cabang, nama akun atau nama pemilik rekening, nomor akun atau nomor pemilik rekening. Selanjutnya ada pun catatan yang perlu digarisbawahi. Jadi, untuk teman-teman yang memiliki cabang, khususnya jika ingin menggunakan nomor HP yang sama, itu diperbolehkan, tapi jatuhnya nanti akan menjadi QRIS statis. Yang mana untuk QRIS statis itu seperti QRIS offline yang teman-teman bisa lihat atau pernah lihat di depan kasir atau yang sering ditempel atau juga yang ada di pada acrylic stand seperti itu. Adapun informasi terkait pencairan dananya. Oke, untuk pencairan dana di sini sistemnya auto withdraw. Jadi teman-teman nanti ketika dananya sudah masuk, itu teman-teman bisa cek di aplikasi Tokonesmi atau di Mitra Netsmi. Dan dananya itu tidak bisa teman-teman tarik manual. Jadi yang seperti sudah diinfokan, dananya akan otomatis tercairkan di H+1 di jam 3. Adapun cut off transaksi yaitu di jam 23.00 atau bisa dibilang waktu settlementnya di sini. Nah, untuk waktu settlementnya di sini, batas pencairannya itu di nominal 50.000 setelah potong MDR. Dan MDR sendiri ya di angka 0,7%. Jadi misalnya teman-teman di sini ada dana nih di bawah 50.000 setelah potong MDR di hari ini tanggal 26. Nah, misalnya di bawah 50.000, jadi besoknya itu belum bisa tercairkan karena dananya belum mencapai minimal pencairan yang mana minimal pencairannya itu di angka 50.000. Seperti itu. Nah, lalu besoknya misalnya teman-teman melakukan transaksi lagi nih, sebanyak misalnya 30.000 yang mana mungkin sudah melewati atau terakumulasi akumulasi dari saldo teman-teman melewati 50.000. Nah, baru mungkin di tanggal 28-nya itu teman-teman bisa menerima pencairan karena dananya sudah terakumulasi atau bisa dibilang sudah lewat dari 50.000 seperti itu. Adapun kendala terkait QRIS Netsme ini eh, bisa dipastikan mungkin ketika transaksi berhasil, nah teman-teman bisa cek posnya. Jadi ketika melakukan transaksi, otomatis posnya melakukan merespon transaksi berhasil. Nah, karena nggak banyak untuk kendalanya ketika customer scan dari sisi posnya tidak merespon, tapi dari sisi customernya berkurang dan juga dari sisi Netsme yang mana tadi di aplikasi token Netsme atau Mitra Netsme itu berhasil. Nah, untuk kendala demikian mungkin teman-teman bisa pastikan memiliki foto bukti transaksi yang terlihat RRN-nya. Yang mana untuk RRN nanti teman-teman bisa cek di website Hubzendit atau mungkin bisa hubungi tim revenue, tim FAS mengenai detailnya. Lalu mungkin bisa coba minta kontak pelanggannya untuk dihubungi sewaktu-waktu. Karena nggak banyak kejadiannya ketika customer scan berkurang dari sisi customer, tetapi dananya bounce back kembali ke customer. Seperti itu. Nah, dan juga kalau kendala seperti itu bisa juga kita coba tanyakan ke bank pembayarnya.
Nah, itu bank yang mana customer pakai. Misalnya customer menggunakan bank BCA, kita bisa juga tanyakan ke tim BCA mengenai dananya apakah sudah masuk, sudah sudah keluar dari rekening si customer atau belum, seperti itu. Berikut contoh dari transaksi kris di pos Alsera yang sudah aktif. Ini adalah contoh kris dinamis, yang mana kalau bisa dibilang kris dinamis itu kris yang tidak perlu input nominal, yang nominalnya langsung tercantum ketika kita scan. Nah, di sini kita setelah lakukan check out produk, kita lakukan pembayaran menggunakan kris Binance Me. Nah, akan langsung muncul generate QR-nya dan teman-teman bisa langsung scan. Nah, ketika scan, akan langsung tampil nominal dari belanjaan si customer. Ketika sudah scan, teman-teman si customer mungkin bisa langsung input saja PIN-nya untuk melanjutkan transaksinya. Oke, nah bisa dilihat kalau transaksinya dari kris tersebut berhasil. Oke, yang mana dari sisi posnya merespon berhasil dan sisi customer juga merespon berhasil. Itu contoh kalau transaksi kita berhasil. Yang seperti yang tadi, kalau transaksinya nggak berhasil, kadang dari sisi customernya merespon berhasil atau berkurang, tapi dari sisi posnya malah diam aja atau mungkin aplikasinya tertutup seperti itu. Mungkin teman-teman bisa juga cek dulu, cek pembayaran. Yang mana teman bisa cek di kolom bawah ini ada yang warna hijau yaitu ada cek pembayaran seperti itu. Oke, lanjut. Apakah bisa mengajukan data yang sama? Nah, seperti yang sudah diinfokan di awal, kalau data yang sama itu jatuhnya nanti akan menjadi QRIS cabang. Yang mana untuk outlet kedua, ketiga, dan seterusnya itu mengikuti pendaftaran data pertama karena nomor HP-nya yang digunakan sama. Seperti itu. Yang mana ntar pengecekan mutasinya menggunakan website mitra resmi yang teman-teman bisa akses di browser teman-teman sendiri. Seperti itu. Lalu, apakah bisa mengajukan perubahan data? Adapun perubahan data yang bisa diajukan, yaitu seperti nama outlet, nomor rekening pencairan, dan email. Yang mana email ini fungsinya nantinya untuk cek mutasi QRIS dari sisi website mitra resmi. Nah, setelah itu, ntar teman-teman bisa hubungi tim Solsera agar dibantu terkait flow perubahan data yang ingin di request seperti itu. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan perubahan nomor telepon karena jatuhnya kalau melakukan perubahan data nomor telepon itu bisa dibilang mengajukan outlet baru seperti itu. Contohnya misalnya teman-teman menggunakan nomor 0812, tetapi mungkin ada sedikit tipe, misalnya 0811. Nah, itu ntar kalau teman-teman mau ganti, tentunya untuk 0812-nya tidak terpakai dan 0811-nya jadi pengajuan baru seperti itu. Jadi kita bisa dibilang jadi mendapatkan ID baru untuk outlet barunya seperti itu. Oke, baik. Mungkin kurang lebih seperti itu mengenai materi mini kelas kita sore hari ini, yaitu tentang integrasi edisi BCA dan juga QRIS Netsme. Nah, mungkin untuk teman-teman yang tertarik untuk kedua fitur tersebut, mungkin teman-teman bisa hubungi tim Fast Alsera. Mungkin sebelum aku akhiri, izin share sedikit mengenai tambahan untuk QRIS Netsme. Oke, jadi Alsera bekerja sama dengan Netsme sudah mengadakan campaign yaitu Trip to Jepang. Jadi untuk teman-teman yang mengaktifkan QRIS Netsme dan melakukan transaksi menggunakan QRIS Netsme sebanyak-banyaknya itu berkesempatan untuk memenangkan trip to Jepang nantinya yang akan diundi oleh tim Netsme. Yang mana hadiah ini sudah termasuk dengan tiket pesawat dari Jakarta ke Jepang, hotel dan uang saku, transportasi, dan makan, lalu tour leader, tipping, guide, dan driver. Adapun juga sudah termasuk asuransi airport handling bandara Jakarta nantinya. Dan adapun hadiah belum termasuk yaitu tentang biaya paspor, transport ke titik kumpul Jakarta. Jika teman-teman mungkin berada di area di luar Jakarta,
Nah, teman-teman untuk ke Jakarta itu di luar tanggungan resmi, seperti itu. Adapun tambahan makan atau oleh-oleh untuk keperluan pribadi nantinya, itu di luar tanggungan resmi. Nah, untuk periode kampanye sendiri sudah berjalan, yaitu dari November kemarin sampai 30 April nantinya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum ikutan, ini berkesempatan untuk ikutan dan memenangkan hadiah dari Nesmi itu jalan ke Jepang seperti itu. Oke, baik. Mungkin materi mini kelas kita pada sore hari ini cukup sekian. Saya dapat perwakilan dari tim revenue pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih.